Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmasari dengan NIM S1A122071. Saya adalah mahasiswi semester 3 jurusan Teknik Sipil di Universitas Haloleo. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi mata kuliah saya, di mana mata kuliah saya adalah Sistem Rekayasa Sipil. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, ini adalah penjelasan tentang materi-materinya. Baiklah, yang pertama di sini ada tentang pengertian sistem rekayasa sipil, yang dimana sistem rekayasa sipil adalah bidang ilmu yang berkaitan dengan perancangan, konstruksi dan pemeliharaan infrastruktur fisik seperti jalan raya, jembatan, bendungan, gedung, pelabuhan, lapangan terbang, sistem air bersih, saluran drainase, dan banyak lagi. Ini adalah salah satu cabang utama dari rekayasa yang berfokus pada pengembangan dan pemeliharaan struktur dan fasilitas yang digunakan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan. Baiklah, selanjutnya ada tentang contoh-contoh sistem rekayasa sipil. Yang pertama ada sistem jalan raya, yang dimana sistem jalan raya ini mencakup perencanaan desain dan konstruksi jalan untuk memfasilitasi pergerakan kendaraan. Proses ini melibatkan pemilihan rute yang efisien, analisis lalu lintas, desain geometri jalan, serta pemasangan infrastruktur pendukung seperti lampu lalu lintas dan marka jalan. Selanjutnya ada sistem jembatan, yang dimana sistem jembatan mencakup perencanaan desain dan konstruksi untuk menyeberangi sungai, lembah, atau jalur transportasi lainnya. Desain jembatan melibatkan pemilihan jenis struktur, misalnya jembatan beton atau jembatan baja. Analisis beban dan perhitungan kekuatan untuk memastikan keamanan dan keberlanjutan jembatan. Lalu contoh ketiga ada sistem bandara, yang dimana sistem ini melibatkan perencanaan, desain, dan konstruksi bandara untuk melayani penerbangan sipil. Pemilihan lokasi ini juga desain landasan pacu, terminal, dan infrastruktur pendukung lainnya merupakan bagian internal atau integral dari rekayasa sipil dalam pengembangan bandara. Dan contoh yang terakhir, sini saya memasukkan tentang sistem bendungan, di mana sistem bendungan dirancang untuk menyimpan air dan mengelolanya untuk tujuan irigasi, pengendalian banjir, atau penyediaan air minum. Di mana pada sistem bendungan ini melibatkan desain struktur bendungan, analisis stabilitas, serta perencanaan pengelolaan air dan tanggulannya. Baiklah, selanjutnya ada komponen utama dari sistem rekayasa sipil. Yang pertama ada struktur. Struktur ini melibatkan perancangan, konstruksi, dan pemilihan berbagai jenis struktur seperti bangunan gedung, jembatan, bendungan, tanggul, menara, dan lainnya. Rekayasa struktur juga melibatkan analisis ketahanan struktur terhadap beban dan tekanan eksternal. Yang kedua ada infrastruktur transportasi. Infrastruktur transportasi ini termasuk perencanaan dan pengembangan sistem transportasi seperti jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan, bandara, dan terminal transportasi lainnya. Tujuannya adalah memfasilitasi pergerakan orang dan barang. Lalu berikutnya ada tentang rekayasa lingkungan, yang dimana rekayasa lingkungan ini mencakup perencanaan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan aman. Yang termasuk di dalamnya adalah perlindungan alam, pengelolaan limbah, dan konservasi sumber daya alam lainnya. Lalu selanjutnya ada analisis struktural, di mana analisis struktural ini melibatkan analisis ketahanan struktur terhadap beban seperti gempa bumi, angin, dan beban lainnya untuk memastikan keamanan struktur. Lalu yang kelima ada teknik hidrologi, yang dimana teknik hidrologi ini melibatkan studi mengenai siklus air dan perencanaan sistem drainase serta penanganan banjir.
Dan yang terakhir ada teknik material, yang dimana teknik material ini melibatkan pemilihan dan pengujian bahan konstruksi yang tepat untuk mencapai kinerja yang diinginkan dan ketahanan terhadap cuaca dan beban lingkungan. Sistem rekayasa sipil sangat penting untuk perkembangan masyarakat dan ekonomi karena menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Selain itu, bidang ini juga terus berkembang dengan perkembangan teknologi dan tuntutan untuk infrastruktur yang lebih berkelanjut dan ramah lingkungan. Berikutnya ada beberapa konsep dasar dalam rekayasa sipil yang meliputi tentang infrastruktur, perencanaan, desain, konstruksi, pemeliharaan, dan ketahanan. Baiklah, yang pertama, infrastruktur. Infrastruktur adalah jaringan fisik yang mendukung kehidupan dan aktivitas manusia. Ini mencakup sistem transportasi, pasokan air bersih, pengolahan limbah, listrik, dan banyak lagi. Lalu yang berikutnya ada perencanaan, yang dimana perencanaan ini melibatkan perencanaan detail untuk mengidentifikasi masalah dan solusi terbaik dalam pembangunan infrastruktur. Dan yang ketiga ada desain. Desain ini adalah proses perancangan infrastruktur yang melibatkan pemilihan bahan, ukuran struktur, dan aspek-aspek teknis lainnya. Lalu yang berikutnya ada konstruksi. Konstruksi ini adalah tahap di mana infrastruktur sipil atau infrastruktur fisik sebenarnya dibangun sesuai dengan desain yang telah direncanakan. Lalu yang kelima ada pemeliharaan. Pemeliharaan ini dilakukan setelah infrastruktur selesai dibangun. Pemeliharaan terus-menerus diperlukan untuk memastikan kelancaran operasional dan keselamatan. Dan yang terakhir ada ketahanan, yang dimana ketahanan ini juga melibatkan analisis ketahanan struktur terhadap beban dan kondisi eksternal seperti gempa bumi dan juga badai. Baik, yang berikutnya ada tentang peran dan tanggung jawab insinyur sipil dalam masyarakat. Peran insinyur sipil sangat penting dalam masyarakat modern, dan ada beberapa tanggung jawab dan peran utama mereka yang meliputi: pertama ada perencanaan dan desain. Insinyur sipil bertanggung jawab untuk merencanakan dan merancang infrastruktur yang efisien dan aman sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang kedua ada konstruksi, yang dimana mereka memastikan infrastruktur fisik dibangun sesuai dengan desain yang telah direncanakan, mengelola proyek konstruksi, dan memastikan kualitas dan keamanan pekerjaan. Dan yang ketiga, peran dan tanggung jawab insinyur adalah pemeliharaan, di mana pemeliharaan insinyur sipil terlibat dalam pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur yang ada untuk memastikan kelancaran operasionalnya. Yang keempat ada ketahanan dan keselamatan, yang dimana ketahanan dan keselamatan ini harus memahami dan memastikan ketahanan struktur terhadap bahaya seperti gempa bumi, banjir, dan cuaca ekstrim. Selain itu, mengidentifikasi dan mengurangi risiko keselamatan bagi pengguna infrastruktur. Dan kelima ada tentang lingkungan, yang dimana lingkungan ini berkontribusi pada upaya pelindungan lingkungan melalui perencanaan dan implementasi infrastruktur berkelanjutan. Berikutnya ada tentang inovasi teknologi, di mana tentang mengikuti perkembangan teknologi dan menerapkannya dalam perancangan dan konstruksi infrastruktur. Dan yang ketujuh ada kepatuhan dan regulasi, di mana memastikan bahwa semua proyek mematuhi peraturan dan standar keselamatan serta persyaratan hukum yang berlaku. Dan yang terakhir ada kolaborasi, yang dimana kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Peran insinyur sipil adalah penting untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan produktivitas masyarakat modern. Mereka bekerja pada proyek-proyek yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yang mencakup transportasi, perumahan, air bersih, energi, dan banyak aspek lainnya yang mempengaruhi kualitas hidup kita.
Baiklah, selanjutnya ada tentang perancangan, konstruksi, dan struktur, di mana perancangan, konstruksi, dan pemeliharaan berbagai jenis struktur adalah bagian integral dari bidang rekayasa sipil. Dalam proses ini, insinyur sipil bertanggung jawab untuk merencanakan, membangun, dan memelihara berbagai jenis struktur agar dapat berfungsi dengan aman, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Berikut adalah langkah-langkah umum yang terlibat dalam perancangan, konstruksi, dan pemeliharaan. Yang pertama ada perancangan struktur. Perancangan struktur terbagi atas 6 langkah. Yang pertama ada pemahaman kebutuhan, studi kelayakan, desain preliminar, analisis struktural, dan desain rinci, dan yang terakhir ada perhitungan dan dokumentasi. Yang pertama tentang pemahaman kebutuhan. Pada tahap awal dalam perencanaan adalah pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan tujuan struktur. Ini mencakup identifikasi tujuan struktur, kapasitas yang diperlukan, dan lingkungan di sekitar lokasi tersebut. Dan yang kedua, ada tentang studi kelayakan. Sebelum merancang struktur, insinyur melakukan studi kelayakan untuk menilai keberlanjutan proyek, dampak lingkungan, dan ekonomi proyek tersebut. Dan yang ketiga ada tentang desain preliminar. Pada tahap ini, insinyur membuat desain awal struktur berdasarkan parameter yang telah ditetapkan. Ini mencakup pemilihan jenis struktur, bahan, dan dimensi dasar. Selanjutnya ada analisis struktural. Insinyur melakukan analisis struktural untuk memastikan bahwa desain dapat menahan beban yang diantisipasi dengan aman. Ini melibatkan perhitungan matematika dan pemodelan komputer. Dan selanjutnya ada tahap desain rinci. Pada tahap ini, setelah desain awal diverifikasi, insinyur merinci desain struktur hingga tingkat yang sangat rinci. Ini mencakup perencanaan setiap elemen struktural seperti balok, kolom, fondasi, dan fasilitas lainnya. Dan pada tahap terakhir ada tentang perhitungan dan dokumentasi. Pada tahap ini, insinyur membuat perhitungan teknis dan dokumentasi lengkap yang diperlukan untuk membantu konstruksi struktur, termasuk gambar teknis dan spesifikasi. Pada tahap kedua, ada tahap tentang konstruksi struktur. Pada tahap ini memiliki 6 langkah, yaitu ada persiapan situs, pengadaan bahan, pembangunan fondasi, konstruksi struktur utama, instalasi sistem, penyelesaian dan fasilitas pendukung, dan yang terakhir ada uji coba dan inspeksi. Yang pertama tentang persiapan situs. Pada tahap awal konstruksi melibatkan persiapan situs, termasuk membersihkan area, menyiapkan fondasi, dan mengukur lokasi. Dan yang kedua ada pengadaan bahan, yang dimana pada tahap ini bahan konstruksi seperti beton, baja, kayu, dan lainnya harus dipasok dan disimpan di lokasi konstruksi. Dan yang ketiga ada pembangunan fondasi. Pada bagian ini, fondasi struktur harus dibangun terlebih dahulu. Ini adalah dasar yang mendukung seluruh struktur dalam proyek ini. Dan yang keempat ada konstruksi struktur utama. Dalam tahap ini, elemen-elemen struktural seperti kolom, balok, dinding, dan atap dibangun sesuai dengan desain. Dan yang kelima ada instalasi sistem, yang dimana pada tahap ini, jika diperlukan, sistem seperti listrik, air, sanitasi, dan pemanas, ventilasi, dan pendinginan diinstal dan diberlakukan pada proyek ini. Dan yang keenam ada penyelesaian dan fasilitas pendukung, di mana pada tahap ini struktur diselesaikan dengan menginstal penutup seperti dinding interior, lantai, dan langit-langit. Fasilitas pendukung seperti jalan masuk, parkir, dan aksesibilitas dapat ditambahkan. Dan yang terakhir adalah tahap uji coba dan inspeksi. Pada tahap ini, struktur harus diuji dan diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan bahwa semuanya sesuai dengan standar dan spesifikasi.
Pada langkah selanjutnya atau langkah terakhir ada pemeliharaan struktur. Pemeliharaan struktur memiliki 4 langkah. Yang pertama ada pemantauan rutin, pemeliharaan preventif, perbaikan dan renovasi, serta yang terakhir ada pemantauan lingkungan. Pada pemantauan rutin, pemeliharaan dimulai dengan pemantauan rutin kondisi struktur, yang dimana ini dapat mencakup pemeriksaan visual, pemantauan ketahanan struktural, dan pengukuran kerusakan potensial. Dan yang kedua ada tentang pemeliharaan preventif. Pada tahap ini, tindakan pemeliharaan preventif dilakukan untuk mencegah masalah yang lebih lanjut. Ini termasuk perawatan rutin seperti pelapisan cat, perbaikan retak, dan pemeliharaan sistem mekanis. Yang ketiga ada tentang perbaikan dan renovasi. Ketika struktur mengalami kerusakan atau keausan yang signifikan, perbaikan dan renovasi diperlukan. Ini dapat mencakup perbaikan fondasi, pergantian komponen struktural, atau pembaruan teknologi. Dan yang terakhir, ada pemantauan lingkungan. Dalam tahap ini, lingkungan di setiap struktur juga harus dipantau. Ini termasuk memastikan drainase yang baik, perlindungan terhadap erosi, dan manajemen air yang tepat. Perencanaan konstruksi dan pemeliharaan struktur adalah proses yang kompleks dan memerlukan kolaborasi antara insinyur sipil, arsitek, kontraktor, dan pemilik proyek. Tujuannya adalah untuk menciptakan dan menjaga struktur yang aman, tahan lama, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Baik, materi selanjutnya ada tentang perencanaan dan pengembangan sistem transportasi, yang dimana perencanaan dan pengembangan sistem transportasi adalah proses penting dalam rekayasa sipil yang bertujuan untuk merancang, membangun, dan mengelola infrastruktur transportasi yang efisien dan aman. Sistem transportasi ini mencakup berbagai mode transportasi, termasuk jalan raya, kereta api, transportasi udara, transportasi air, dan transportasi umum. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam perencanaan dan pembangunan sistem transportasi. Dalam sistem transportasi ada beberapa langkah-langkah utama. Pertama ada identifikasi kebutuhan dan tujuan, studi kelayakan, perencanaan jaringan transportasi, perencanaan infrastruktur, manajemen lalu lintas, keamanan, pengembangan teknologi, pengelolaan lingkungan, peraturan dan persetujuan, pembiayaan dan anggaran, konstruksi dan implementasi, pemeliharaan dan pengelolaan operasional, serta evaluasi dan pemantauan. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang identifikasi kebutuhan dan tujuan, di mana pada tahap ini dalam perencanaan sistem transportasi mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam tahap ini melibatkan pemahaman tentang populasi yang dilayani, permintaan transportasi, masalah transportasi yang ada, dan tujuan jangka panjang. Selanjutnya ada tentang studi kelayakan, di mana pada tahap ini melibatkan analisis terperinci tentang keberlanjutan proyek, dampak lingkungan ekonomi, dan sosialisasi dari sistem transportasi yang diusulkan. Hasil studi ini dapat memenuhi keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan proyek tersebut. Berikutnya ada tentang perencanaan jaringan transportasi, yang dimana pada tahap ini perencanaan harus merancang jaringan transportasi yang efisien, termasuk rute jalan, rel kereta api, pelabuhan, dan juga bandara. Tahap ini mencakup perencanaan berbagai mode transportasi yang akan digunakan seperti transportasi umum dan juga transportasi pribadi. Selanjutnya ada tentang perencanaan infrastruktur, di mana pada tahap ini setelah rute dan jaringan transportasi ditentukan, langkah berikutnya adalah merancang infrastruktur fisiknya. Pada tahap ini termasuk perencanaan jalan raya, jembatan, terowongan, stasiun kereta api, bandara, dan fasilitas transportasi lainnya. Yang kelima ada manajemen lalu lintas,
di mana tahap ini penting untuk merencanakan dan mengelola lalu lintas dengan baik. Ini melibatkan perencanaan sistem isyarat lalu lintas, manajemen parkir, pengaturan persimpangan, dan pengendalian lalu lintas untuk menghindari kemacetan. Dan yang keenam ada tentang keamanan. Pada tahap ini, keamanan transportasi adalah faktor utama. Ini mencakup perencanaan dan implementasi langkah-langkah keamanan seperti pembatasan kecepatan, desain jalan yang aman, sistem pencegahan kecelakaan, dan perencanaan evakuasi darurat. Langkah selanjutnya ada pengembangan teknologi, yang dimana pada tahap ini teknologi terbaru dalam transportasi seperti sistem transportasi cerdas, sensor lalu lintas, dan aplikasi mobile dapat membantu meningkatkan efisiensi dan pengalaman pengguna. Langkah selanjutnya ada tentang pengelolaan lingkungan. Pada tahap ini, perencanaan dan pengembangan sistem transportasi harus memperhitungkan dampak lingkungan, di mana ini mencakup mitigasi dampak seperti pengolahan limbah, perlindungan habitat alam, dan penanaman pohon. Langkah selanjutnya ada tentang peraturan dan persetujuan, di mana dalam proyek transportasi seringkali memerlukan persetujuan dan izin dari otoritas pemerintah. Ini termasuk perizinan lingkungan, izin konstruksi, dan juga persetujuan pembebasan lahan. Lalu yang ke-10 ada tentang pembiayaan dan anggaran, yang dimana pada tahap ini mengembangkan rencana pembiayaan yang memadai untuk membangun dan mengelola sistem transportasi. Ini melibatkan penentuan sumber dana, analisis biaya manfaat, dan alokasi anggaran. Langkah selanjutnya ada tentang konstruksi dan implementasi. Setelah perencanaan selesai dan sumber dana tersedia, tahap konstruksi dimulai. Ini melibatkan pembangunan infrastruktur dan instalasi sistem transportasi. Angka ke-12 ada tentang pemeliharaan dan pengelolaan operasional. Pada tahap ini, setelah sistem transportasi beroperasi, diperlukan pemeliharaan rutin dan pengelolaan operasional untuk memastikan kelancaran dan keamanan sistem. Dan langkah terakhir adalah evaluasi dan pemantauan, di mana pada tahap ini sistem transportasi harus terus dievaluasi dan dipantau untuk mengidentifikasi masalah dan peluang perbaikan dengan mengumpulkan data dan umpan balik dari pengguna. Perbaikan dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Itulah langkah-langkahnya, dan dalam proses perencanaan dan pengembangan sistem transportasi adalah upaya yang rumit dan memerlukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, insinyur sipil, perusahaan swasta, dan masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan sistem transportasi yang aman, efisiensi, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sistem rekayasa sipil merupakan disiplin ilmu dan praktik yang sangat penting dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur fisik yang mendukung kehidupan sehari-hari manusia. Definisi dari sistem ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan berbagai jenis struktur, seperti jalan raya, jembatan, bendungan, bangunan, dan sistem transportasi. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan binaan yang aman, efisien, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, sistem rekayasa sipil memerlukan integrasi pengetahuan dari berbagai bidang teknik, termasuk rekayasa geoteknik, rekayasa transportasi, rekayasa struktural, rekayasa air dan lingkungan, serta manajemen proyek. Rekayasa geoteknik berfokus pada pemahaman dan penanganan tanah serta batuan untuk memastikan kestabilan dan keamanan struktur. Di sisi lain, rekayasa transportasi berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan infrastruktur transportasi seperti jalan raya, jembatan, dan pelabuhan. Rekayasa struktural merupakan aspek yang sangat penting dalam membangun pembangunan fisik. Ini melibatkan perancangan dan analisis struktur bangunan
agar mampu menahan beban dengan aman dan efisien. Sementara itu, rekayasa air dan lingkungan memegang peran kunci dalam manajemen sumber daya air, pengendalian banjir, pengelolaan limbah, dan pelestarian lingkungan hidup. Salah satu tantangan terbesar dalam sistem rekayasa sipil adalah memastikan keberlanjutan dalam pengembangan infrastruktur. Dengan pertumbuhan populasi dan perubahan iklim, sistem ini dihadapkan pada tugas penting untuk menciptakan solusi inovatif yang meminimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan. Penggunaan bahan dan teknologi ramah lingkungan menjadi semakin penting, dan pemikiran jangka panjang dalam perencanaan infrastruktur menjadi suatu keharusan. Perkembangan teknologi juga memberikan dampak besar pada sistem rekayasa sipil. Penggunaan teknologi digital seperti pemodelan 3D dan simulasi, kemungkinan insinyur untuk merancang dan menguji proyek secara lebih efisien dan akurat. Selain itu, inovasi dalam material konstruksi dan teknologi konstruksi memungkinkan pembangunan struktur yang lebih kuat dan tahan lama. Dalam konteks manajemen proyek, rekayasa sipil memerlukan perencanaan yang cermat dan pengelolaan sumber daya yang efisien. Proyek-proyek rekayasa sipil sering melibatkan anggaran yang besar dan jadwal yang ketat, sehingga memerlukan perencanaan yang sangat cermat dan pengelolaan sumber daya yang efisien dan jadwal yang ketat, sehingga keahlian dalam manajemen proyek sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilan proyek. Keberlanjutan juga mencakup aspek ekonomi dan rekayasa sipil, harus mempertimbangkan nilai jangka panjang dari investasi infrastruktur. Ini melibatkan perencanaan untuk memastikan bahwa struktur yang dibangun dapat digunakan dan dijaga dengan biaya yang terjangkau selama bertahun-tahun. Secara keseluruhan, sistem rekayasa sipil tidak hanya mencakup perkembangan teknis dan teknologi, tetapi juga tanggung jawab etis terhadap masyarakat dan lingkungan, dengan menyelaraskan inovasi dengan nilai-nilai keberlanjutan. Sistem ini dapat menjadi kekuatan positif dalam membentuk masa depan infrastruktur yang lebih baik dan berkelanjutan. Dalam sistem rekayasa sipil, mencakup sejumlah konsep prinsip dan praktik yang luas. Dalam perencanaan, perancangan, konstruksi, dan pemeliharaan infrastruktur fisik yang membentuk lingkungan binaan manusia, dengan fokus pada keberlanjutan, efisiensi, dan keamanan. Sistem ini memainkan peran penting dalam pembangunan dan pemeliharaan berbagai struktur seperti jalan raya, jembatan, bendungan, sistem transportasi, dan bangunan. Yang dimana sistem rekayasa sipil memiliki peran kunci dalam menciptakan lingkungan binaan yang aman, fungsional, dan berkelanjutan. Dalam setiap tahap, mulai dari konsepsi hingga pemeliharaan, peran ini mencakup integrasi berbagai pengetahuan teknik, di mana pada rekayasa sipil ini memperhatikan aspek tanah dan batuan. Rekayasa geoteknik menangani kestabilan lereng, desain fondasi, dan pemahaman perilaku material tanah. Pada rekayasa sipil, ada tahapan rekayasa transportasi yang dimana pada tahapan ini menangani perencanaan desain dan pengembangan infrastruktur transportasi seperti jalan raya, jembatan, dan sistem transit untuk memastikan konektivitas dan mobilitas yang efisiensi. Sistem rekayasa sipil juga fokus pada perancangan dan analisis struktur bangunan dan infrastruktur untuk memastikan keamanan dan ketahanan terhadap beban dan gaya eksternal. Sistem rekayasa sipil juga memperhatikan manajemen sumber daya air, perlindungan terhadap banjir, pengolahan limbah, dan pemeliharaan ekosistem air untuk keberlanjutan lingkungan. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya tentang materi-materi apa saja dalam mata kuliah sistem rekayasa sipil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.